Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neni Vincentia Gula, NIM 240519001. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas akhir dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Judul presentasi saya yaitu kecerdasan, yang dimana saya membahas ada 3 kecerdasan, yakni kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, dan yang terakhir kecerdasan spiritual atau SQ. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan itu. Nah, di sini bisa dilihat ada 13 ahli yang mengemukakan apa yang dimaksud dengan kecerdasan. Di sini ada salah satunya kecerdasan. Menurut Gregory, kecerdasan adalah kemampuan atau keterampilan untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk yang bernilai dalam satu atau lebih bangunan budaya tertentu. Jadi di sini katakannya bahwa kecerdasan itu adalah ketika anak memiliki atau mampu menyelesaikan atau memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, ada juga yang menurut C.P. Chaplin, yang dimana kecerdasan katanya di sini kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara tepat dan efektif. Artinya di sini menurutnya kecerdasan itu adalah ketika seorang anak itu mampu beradaptasi pada situasi yang dihadapinya secara tepat dan efektif. Begitu juga dengan kecerdasan-kecerdasan lainnya yang menurut para ahli lainnya. Jadi bisa kita simpulkan, kecerdasan ini merupakan kemampuan seorang anak dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang dihadapinya, dan juga kecerdasan ini merupakan kemampuan ketika seseorang itu bisa beradaptasi pada situasi yang baru secara tepat dan efektif. Dia juga bisa mampu mengendalikan diri dari tindakan-tindakannya, dan juga bisa memikirkan dari sisi lain, artinya pikirannya itu meluas dan mau belajar berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Itulah kesimpulan kecerdasan ini berdasarkan pengertian kecerdasan menurut para ahli. Nah, sekarang kita harus tahu apa sih yang mempengaruhi kecerdasan itu. Kecerdasan dipengaruhi oleh 1. Faktor lingkungan. Yang kedua, ada pola asuh. Yang ketiga, keturunan. Dan keempat, nutrisi. Jadi, kepada semua teman-teman semua saya himbau untuk memperhatikan hal-hal yang bisa mempengaruhi kecerdasan ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan jenis-jenis kecerdasan. Di sini saya membahas hanya 3 kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ. Nah, kita bahas satu-satu. Kecerdasan intelektual adalah bentuk kemampuan individu untuk berpikir, mengolah, dan menguasai lingkungannya secara maksimal serta bertindak secara terarah. Artinya, kecerdasan intelektual ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah, baik secara masalah yang terjadi secara logika maupun strategi. Artinya kecerdasan ini merujuk pada potensi yang dimiliki oleh individu untuk mempelajari sesuatu lewat alat-alat berpikir. Jadi kecerdasan ini menggunakan pikiran untuk memecahkan masalah logika ataupun strategi. Adapun cara untuk mengukur kecerdasan intelektual, IQ bisa diukur dengan angka. Metode yang digunakan yaitu dengan tes Binet-Simon. Cara perhitungannya yaitu dengan membagi usia mental dengan usia kronologis atau usia kita, lalu dikali dengan 100. Hasilnya jika didapatkan mulai dari idiot sampai jenius. Di sini bisa dilihat ada yang jenius dari rentan 140 ke atas, ataupun ada normal juga 90 sampai 110, dan ada idiot yang dari 30. Nah, apa sih peran kecerdasan intelektual dalam kehidupan? Kecerdasan itu berfungsi untuk menjadi
media penyimpanan pengetahuan baru, alat untuk mendapatkan pengetahuan baru, membantu memahami sesuatu secara lebih mendalam, dan membantu meningkatkan pengetahuan. Bagaimana cara untuk meningkatkan IQ? Adapun cara-cara untuk meningkatkan IQ kita ini, yaitu dengan satu, melakukan aktivitas fisik. Nah, kita jangan rebahan-rebahan terus ya, karena jika kita tidak melakukan banyak aktivitas, ini akan menurunkan kondisi tubuh kita. Sebaliknya, jika kita banyak melakukan aktivitas fisik seperti olahraga contohnya, ini bukan hanya membuat tubuh kita menjadi lebih bugar, tapi membuat otak kita berfungsi dengan baik. Karena kemampuan otak kita akan menjadi lebih fokus dan memori otak kita meningkat. Kita jadi tidak stres, tidak depresi, dan lebih energik. Yang kedua, waktu tidur yang cukup. Nah, kita harus memiliki waktu tidur yang cukup. Jangan mengurangi waktu tidur, karena jika kita kurang waktu tidurnya, ini akan menurunkan kecerdasan intelektual kita. Sebaliknya, jika kita memiliki waktu tidur yang cukup, ini bisa meningkatkan kemampuan, mempertahankan perhatian, dan meningkatkan keunggulan intelektual kita. Sehingga otak kita ini jadi lebih mudah untuk menyerap informasi atau ilmu yang baru. Dan terakhir, jangan pernah berhenti belajar. Nah, ini udah pasti. Karena dengan terus mengasah IQ dengan belajar, di situ kita akan menambah wawasan, menambah pengetahuan kita, dapat membuka dunia baru bagi kita. Jadi, kita harus terus mempelajari banyak hal dari perubahan-perubahan yang terjadi. Contoh kecerdasan intelektual ini seperti ketika kita membawa beberapa susunan kayu-kayu kecil, kemudian kita meminta kepada anak-anak usia dini untuk membentuknya menjadi sebuah menara. Nah, tentu anak-anak akan berpikir bagaimana nih sebuah kayu-kayu kecil ini akan dibuat menjadi menara. Nah, kita sebagai guru juga berperan untuk membimbing mereka, untuk melatih kecerdasan intelektual mereka, hingga mereka pun bisa memecahkan masalah yang mereka hadapi, yaitu bagaimana caranya kayu kecil itu menjadi sebuah balok. Nah, hal ini juga bisa menjadi contoh dalam anak usia dini. Kesimpulannya, kecerdasan intelektual ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk berpikir dan mengolah ataupun menguasai lingkungannya untuk memecahkan masalah baik secara logika maupun strategi. Nah, sekarang kita masuk ke kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau EQ itu adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan mengendalikan atau menatap perasaannya sendiri. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu sadar tentang perasaannya sendiri maupun juga perasaan orang lain. Dia sadar untuk bisa memberikan rasa empati, cinta, dan motivasi, dan juga dia sadar dalam menanggapi rasa marah, rasa sedih, dan rasa gembira secara tepat. Dikatakan langsung oleh psikologi Solveig dari University Harvard, dari Mayor, yang dimana kecerdasan emosional ini menjelaskan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat antara empati, yang dimana kecerdasan emosional ini kita bisa mengungkapkan atau memahami perasaan marah kita, bisa juga mengendalikan perasaan emosi kita, dan kemampuan ini juga digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, sekarang masuk ke dalam komponen-komponen kecerdasan emosional. Adapun beberapa komponen-komponen yang menjadi pembentuk dalam kecerdasan emosional ini, yaitu satu, memiliki kesadaran diri. Apa yang dimaksud dengan memiliki kesadaran diri? Di sini artinya memiliki kesadaran untuk mengerti keadaan sendiri dan keadaan orang lain. Maksudnya kesadaran di sini adalah kita mampu mengendalikan emosi yang ada dalam diri kita. Contohnya, di sini ketika kita berada dalam kondisi sukacita, adakah baiknya jika kita mengalami masalah, kita jangan menunjukkan rasa duka cita kita di dalam sebuah tempat sukacita yang sedang kita datangi. Nah, artinya kita memiliki kesadaran diri untuk
punya akses kontrol atas emosi diri sendiri. Yang kedua, adapun membentuk regulasi diri, yang dimana ini regulasi artinya pengaturan. Kita bisa mengatur emosi kita dengan baik, kita sadar kapan emosi itu harusnya muncul. 3. Memiliki keterampilan sosial. Di sini, kecerdasan emosional merupakan kemampuan berinteraksi sosial dengan baik. Artinya, bukan hanya melibatkan emosi diri sendiri, tapi kita juga memahami emosi orang lain. Dan yang keempat, mempunyai empati. Empati yang diartikan di sini sebagai kemampuan diri untuk memahami perasaan orang lain. Nah, di mana kita di sini ketika seseorang memiliki cerita kepada kita seperti dia sedang berduka cita, dan kita di sini memahami emosi yang dirasakan oleh lawan bicara kita. Nomor 5, memiliki motivasi diri. Peran kunci dalam membentuk kecerdasan emosional dipegang oleh motivasi dalam diri sendiri. Artinya, dalam membentuk kecerdasan emosional itu ketika adanya motivasi dalam diri kita sendiri. Nah, apa ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi? Yaitu ada 1, mampu mengenali perasaan diri sendiri. Nah, seperti yang kita katakan tadi, jadi ketika dia memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, dia bisa mampu mengenali dirinya, perasaannya, dia mampu mengendalikan di mana dia berada, dia tidak sembarang untuk menangis, dia tidak sembarang untuk marah ataupun emosi-emosi lain yang dia ekspresikan. Yang kedua, mampu membaca perasaan orang lain. Di sini artinya kita memahami perasaan lawan bicara kita, itu rasa empati tadi. Dan yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Nah, ketika kita mampu mengendalikan emosi kita, kita bisa juga mampu melihat apa yang lebih dan apa yang kurang dari diri kita sendiri. Dan yang keempat, tidak mudah baper atau bisa dikatakan tersinggung. Jadi ketika seseorang itu memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, jika dia dikritik, dia tidak mudah tersinggung. Yang kelima, ada kecerdasan menjadi pendengar yang baik. Ketika kita memiliki kecerdasan emosional yang baik, kita lebih cenderung untuk lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Karena ketika kita menjadi pendengar yang baik, disitulah emosional kita dan diri orang lain itu saling berinteraksi. Dan yang keenam, berpikir secara terbuka dan mampu menerima pendapat orang lain. Nah, ini tadi tentang kritik, artinya ketika kita memiliki kecerdasan emosional yang baik, kita tidak sembarang-barang untuk langsung menolak apapun pendapat orang lain. Dan yang ketujuh, tidak malu untuk meminta maaf duluan. Artinya di sini ketika memiliki kecerdasan emosional, kita mengenali apa yang salah yang telah kita lakukan dan kita pun meminta maaf. Kita meminta maaf juga karena kita salah. Tadi kita sudah membahas tentang kecerdasan emosional tinggi. Sekarang bagaimana tanda-tanda orang yang memiliki kecerdasan rendah? Kecerdasan rendah ada 1. Mereka merasa selalu benar dan harus selalu benar. Ini bisa disamakan seperti orang yang keras kepala karena dia tidak mau dikritik. Dia anti kritik. Artinya mereka selalu merasa benar dan harus selalu benar. Yang kedua, mereka tidak mampu mengetahui perasaan orang lain. Ini bisa dikatakan orang tersebut tidak peka. Kenapa? Karena dia memiliki kecerdasan emosional yang rendah, dia tidak bisa merasa empati, dia tidak peka terhadap apa yang dihadapi oleh orang lain. Yang ketiga, tidak memiliki kepekaan diri. Yang seperti tadi, dia tidak mengetahui hal apa yang pantas untuk diucapkan. Dan yang keempat, mereka cenderung suka menyalahkan orang lain. Nah, yang memiliki kecerdasan emosional rendah ini, mereka tidak mau bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukan. Jika ada sesuatu yang tidak beres, mereka akan langsung bereaksi untuk menyalahkan seseorang atau sesuatu. Dan yang kelima, mereka tidak memiliki keterampilan mengatasi yang baik. Artinya, dalam situasi apapun yang mereka hadapi, mereka tidak bisa memahami emosi yang kuat dalam diri sendiri. Yang keenam, mereka punya emosi yang cenderung meledak-ledak. Artinya di sini mereka kan tidak bisa memahami atau mengontrol emosi mereka. Jadi secara reaktif mereka akan menyerang orang ketika marah,
mereka tanpa memahami apa yang membuat mereka merasakan emosi tersebut. Ketujuh, mereka selalu bercerita tentang dirinya. Di sini orang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah, mereka suka membanding-bandingkan diri mereka tersebut ketika seseorang sedang dalam obrolan. Mereka selalu membanding-bandingkan diri mereka, selalu merasa paling sedih lah, atau selalu merasa lebih baik lah. Cara meningkatkan kecerdasan emosional. Nah, ada beberapa hal untuk meningkatkan kecerdasan emosional, yaitu 1, mencoba dan mendengarkan. Yang tahap ini adalah memperhatikan dan mendengarkan. Karena dengan mendengarkan yang orang lain rasakan, kita bisa menaruh perasaan terhadap yang dirasakan oleh lawan bicara kita. Yang kedua, lebih berempati. Artinya di sini kita sebagai manusia harus mampu berempati kepada orang lain untuk membayangkan bagaimana perasaan mereka dalam situasi tersebut. Nah, tahap-tahap kecerdasan emosi itu ada beberapa tahapnya, yaitu merasakan emosi. Nah, kita harus mengidentifikasi dulu, kita harus mengetahui dulu apa emosi yang harus kita rasakan. Seperti ketika kita pengen nangis nih, atau kita pengen bahagia nih, jadi kita harus mengenali kita mau nangis, berarti kita harus bagaimana dulu kalau mau menangisnya, apakah di tempat sukacita yang sedang kita datangi ini, ataupun kita harus ke tempat sepi dulu. Adapun juga memfasilitasi pikiran dengan emosi. Artinya di sini kita harus meningkatkan pemikiran kita secara langsung, di mana kita memiliki pengertian bahwa kita itu mampu merasakan emosi yang kita rasakan. Dan yang ketiga, memahami emosi, di mana kita memahami emosi yang terjadi dalam diri kita. Yang keempat, mengelola emosi. Di sini tahap terakhir apabila kita sudah mampu memahami emosi kita dan kita mengelola emosinya. Manfaat dari kecerdasan emosional. Menurut Peter Slavey, dengan adanya emosi dan suasana hati secara sistematis bermanfaat dalam upaya pemecahan masalah yang ada. Seperti ketika emosi dan suasana hati kita, menurut peneliti, berdampak positif apabila sedang bahagia. Karena ketika seseorang dalam suasana hati yang bahagia akan cenderung mampu memilah perasaan yang lebih mendesak untuk lebih dahulu dikerjakan. Jadi kesimpulannya, kecerdasan emosional ini adalah kemampuan seseorang dalam mengolah, memahami, dan mengendalikan emosi yang ada dalam dirinya maupun memahami perasaan orang lain. Kecerdasan spiritual atau SQ. Kecerdasan spiritual ini berkaitan dengan keagamaannya, dan berkaitan dengan seseorang itu bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Ini juga berkaitan dengan moral. Adapun hal-hal yang menjadi kriteria dalam kecerdasan spiritual ini, yaitu seperti yang di samping ini. Nah, adapun ciri-ciri kecerdasan spiritual juga. Nah, ini ada memiliki kemampuan yang sifatnya fleksibel, tingkat kesadaran yang cukup tinggi, kemampuan dalam menghadapi serta memanfaatkan penderitaan. Nah, adapun cara meningkatkan kecerdasan spiritual, yaitu 1, taat kepada agama, karena ini menjadi tolak ukur yang cukup penting. Yang kedua, peduli serta memberi kasih sayang dan memperhatikan lingkungan. Dan yang ketiga, merenung. Marilah di sini kita merenungi apa sih yang sudah kita lakukan sebelumnya, apakah itu baik dan benar. Dan yang ketiga, jangan berlaku sombong. Karena jika kita berlaku sombong, dengki, dan iri hati merupakan hal yang harus dijauhi. Jadi kesimpulannya, kecerdasan spiritual di sini merupakan kedekatan kita terhadap Tuhan, di mana kita taat kepada agama. Di sini kita dalam agama akan mengajarkan kita berbuat baik terhadap sesama, mengajarkan kita untuk saling membantu, tidak mencuri, dan lainnya. Jadi kecerdasan ini kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang salah dan benar. Jadi demikianlah presentasi saya tentang kecerdasan. Kesimpulannya bisa dilihat
Di sini ada pengertian kecerdasan, ada hal-hal yang mempengaruhi kecerdasan, dan pengertian kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Demikianlah presentasi saya di video ini dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya Nini Vincentia Gula mengucapkan terima kasih.